Halo semua, welcome to Hattrick Alpha Mega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman. Dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Mega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama. Teens Online Service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Mega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. Hai semua, welcome to Teens Online Service. Nah, pernah nggak di antara teman-teman ada yang rasanya tuh malu buat ngomong di depan kamera seperti ini? Ataupun malu ngomong di depan umum? Nah, yuk kita belajar bersama-sama. Hai semua, welcome to Teens Online Service. Kali ini kita mau belajar sama-sama yang judulnya adalah mengalahkan rasa malu. Yuk, boleh diketik di kolom komen, mengalahkan rasa malu. Nah, pernah nggak sih di antara teman-teman ada yang kayak orang tadi tuh? Pasti di antara kita pernah ya kayak malu buat ngomong di depan orang, malu buat tampil di depan banyak orang, atau malu buat syuting gitu ya. Nah, biasanya orang yang malu itu ciri-cirinya adalah menundukkan kepalanya, terus kayak senyumnya tuh canggung banget, terus suaranya tuh gemeteran, atau ada yang kayak memperagakan tangannya supaya nggak diem aja, atau kakinya gitu supaya nggak kelihatan gitu loh kalau dia tuh lagi malu. Nah, ada beberapa alasan orang tuh jadi malu buat tampil. Biasanya yang pertama tuh karena takut dikritik, atau takut dapat hate comment, atau takut dapat evaluasi. Nah, yang kedua biasanya karena kurang pede, karena mungkin skillnya dia kurang jago dibanding temennya gitu. Atau mungkin takut karena menjadi pusat perhatian banyak orang. Atau mungkin karena punya masa lalu atau memori yang buruk, sehingga dia itu malu buat tampil gitu. Biasanya kalau memori buruk tuh biasanya kayak mungkin di waktu kecil pernah jatuh waktu tampil, terus diketawain banyak orang, dipermalukan oleh banyak orang. Ya, setiap kita pasti punya alasan kenapa tuh kita malu banget buat tampil di depan orang. Nah, gak jarang dengan adanya rasa malu ini justru membuat kita stuck di situ-situ aja nih potensi kita, atau enggak membuat kita makin tidak berkembang. Dan ada yang bilang bahwa malu itu bisa bikin kita kehilangan potensi kita. Lalu apa yang dikatakan oleh Alkitab? Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, apa yang Alkitab katakan? Kita mau baca bersama-sama di Kejadian 3 ayat yang ke-10. Begini bunyinya, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ada yang tahu ini siapa yang ngomong? Bener banget, yang ngomong adalah manusia pertama, yaitu Adam. Nah, di momen ini kalau kita melihat di Kejadian pasal 3 itu menceritakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, di mana manusia melanggar perintah Allah sehingga mereka merasa malu, dan apa yang mereka lakukan? Bersembunyi. Karena mereka takut, mereka malu dengan kesalahan yang mereka lakukan. Terus mereka menyadari bahwa diri mereka itu sedang telanjang, sedang tidak pakai baju gitu. Tapi
Yang perlu kita perhatikan di sini, waktu manusia ini nggak ada di pemandangan Allah, Tuhan itu masih tetap mencari mereka. Sekalipun Tuhan itu dengan sadar dan tahu bahwa manusia itu sedang berlaku salah, Tuhan tetap nyari mereka loh. Tuhan tetap nyari, Adam kamu di mana? Hawa kamu di mana? Kok nggak kelihatan? Kamu di mana? Tuhan tuh tetap nyari gitu loh. Sama halnya dengan diri kita, ketika kita merasa gagal, ketika kita malu dengan masa lalu kita, atau ketika kita merasa nggak layak buat dicintain, Tuhan itu tetap nyari kita. Dan pembelaan Tuhan itu tetap ada buat kita gitu. Kasihnya, anugerahnya, itu akan selalu ada buat setiap kita. Dan pembelaannya tentu saja buat kita. So, di poin yang pertama kita belajar bahwa Tuhan yang cari duluan. Nah, kalau di poin yang pertama tadi bilang Tuhan yang cari duluan, sekalipun kita sudah salah, Tuhan itu tetap cari kita. Di poin yang kedua kita belajar bahwa dalam Yesus tidak akan dipermalukan. Ayatnya ada di Roma 10 ayat yang ke-11. Roma 10 ayat yang ke-11 bunyinya begini. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, ia tidak akan dipermalukan. Jadi ketika teman-teman percaya kepada Yesus, ya Tuhan Yesus tidak akan pernah mempermalukan teman-teman. Kalau kita mengingat ya dulu waktu sekolah minggu, mungkin kita pernah dengar ada satu cerita perempuan yang telah berbuat zina gitu, berlaku salah, dan hampir dibunuh dengan dilempari batu oleh masyarakat. Tapi Tuhan gak diam begitu aja. Tuhan gak ikut-ikut untuk mempermalukan. Justru Tuhan itu melempar pertanyaan kepada masyarakat yang ada di situ. Dia tanya, oke, baik, kalau di antara orang-orang semuanya ini ada yang gak punya dosa, silakan untuk dilempari batu perempuan ini. Dan apa yang dilakukan masyarakat di situ? Pergi teman-teman. Karena mereka juga tahu gak ada satupun manusia yang gak berbuat dosa. Dan disitulah Tuhan Yesus memberikan pengampunan bagi perempuan ini. Dan akhirnya perempuan ini diampuni dan mendapat kasih karunia, mendapat pemulihan yang daripada Tuhan. So kita perlu ingat bahwa ketika kita malu, ketika kita gagal, Tuhan itu tidak pernah menjauhi diri kita. Dan kita perlu ingat bahwa rasa malu itu bukanlah identitas dari kita. Mungkin setiap kita pernah ngalamin rasa malu, atau mungkin karena perbuatan orang lain kita jadi malu gitu, karena tingkahnya yang konyol, yang membuat banyak orang tertawa, kita jadi malu. Kita pernah ngalamin itu, tapi kita perlu ingat bahwa identitas kita itu tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Identitas kita itu tidak ditentukan oleh kegagalan kita. Dan identitas kita itu tidak ditentukan oleh pendapat orang. Yang perlu kita ingat bahwa identitas kita adalah kita itu dikasihi tanpa syarat. Yohanes 3 ayat 16 bilang bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Identitas kita itu juga diberi nilai oleh Kristus, bukan oleh kesempurnaan kita, tapi oleh karena Kristus. Dan yang ketiga, kita itu ditutup dengan kemuliaan, bukan rasa malu. So, perlu kita ingat bahwa rasa malu itu bisa bikin kita hilang potensi. Jadi, yuk ingatkan diri kita bahwa identitas kita bukan karena kata orang, ataupun kegagalan, ataupun karena pendapat orang lain, ataupun masa lalu, tapi apa kata Tuhan. Nah, lanjut, apa yang bisa kita lakukan kalau kita ngalami yang namanya rasa malu? Yang pertama adalah datang kepada Yesus. Ceritakan apa yang menjadi keluh kesahmu, apa yang menjadi kendalamu, ya ngomong aja apa adanya sama Tuhan Yesus. Layaknya kita ngobrol dengan orang tua kita, layaknya kita ngobrol dengan teman kita. Karena ketika kita mau datang sama Yesus dan menceritakan kepada Yesus, kita masuk ke poin yang kedua, kita akan menerima pengampunan dan pemulihan.
Karena dengan kita ngomong ke Yesus, itu adalah sebuah tanda atau aksi yang bisa kita lakukan bahwa kita itu mau mengalahkan rasa malu kita gitu. Rasa malu yang menekan diri kita sehingga kita nggak bisa mengembangkan potensi kita. Tapi yang namanya mengalahkan rasa malu bukan proses yang instan teman-teman. Tapi perlu proses dan perlu perjalanan bersama dengan Yesus. Dan kita perlu ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah melihat kesempurnaan kita, tapi Tuhan melihat ketekunan hati kita. Dan yang ketiga, apa yang kita bisa lakukan, yaitu mengganti kebohongan dengan kebenaran firman Tuhan. Saat rasa malu menghampiri kita, kita perlu ingat ada beberapa kata atau kalimat yang Tuhan sampaikan buat diri kita. Yang pertama adalah, kita itu dikasihi. Ayatnya ada di Yeremia 31 ayat 3. Aku mau bacain buat teman-teman. Bunyinya begini, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. So, kita perlu ingat bahwa ketika kita merasa malu, ada kasih Tuhan yang begitu sempurna buat kita. Dan kita perlu ingat bahwa kita itu juga berharga. Yesaya 43 ayat 4 bilang, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan itu menilai kita berharga loh teman-teman. Jadi kalau rasa malu itu ngampirin kita, yuk ingatkan diri kita untuk aku ini berharga. Kasih afirmasi positif yang Tuhan kasih buat kita. Dan yang ketiga adalah anugerahku itu cukup bagimu. Anugerahnya Tuhan itu cukup bagi teman-teman semua. Jadi langkah kecil yang kita bisa lakukan untuk melawan rasa malu, ya kita coba pelan-pelan untuk ngomong di depan teman-teman kita, mengambil tugas kecil di gereja, atau memulai sebuah percakapan terlebih dahulu, dan belajar untuk mengemukakan pendapat dengan baik. Nah, yang keempat, apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi rasa malu? Ya, kita masuk dan dikelilingi oleh komunitas yang mendukung. Kenapa? Karena rasa malu itu tumbuh dalam kesendirian. Dan keberanian itu tumbuh dalam komunitas yang benar. Kalau dengan adanya kita sendiri, kita menjadi rasa malu dan itu akan mematikan potensi kita, ya yuk ngumpul sama komunitas yang membangun diri kita untuk jadi semakin lebih baik, menjadi orang-orang yang percaya diri. Karena aku percaya dengan teman-teman yang nge-support kita, itu juga akan memberikan kita rasa percaya diri yang lebih, sehingga potensi kita nggak cuma stuck di situ-situ aja, tapi kita bisa berkembang. Dengan adanya gereja dan grup sel, itu merupakan sebuah tempat yang aman bagi kita untuk belajar jujur. Kita punya tempat untuk disemangati, kita punya tempat untuk selalu didoakan. Dan dengan adanya gereja dan kelompok sel, kita diterima apa adanya. So, di momen yang kali ini aku pengen ngajak teman-teman untuk menyiapkan kertas, pensil, ataupun pulpen, ataupun buku, terserah teman-teman. Yuk tulis di bukunya atau di kertasnya, apa sih yang membuat kita malu? Karena apa? Oh, mungkin karena di masa lalu aku pernah ngalamin kesalahan, sehingga aku dipermalukan. Yuk tulis sama-sama apa sih yang membuat kita itu stuck di situ-situ aja, nggak berkembang. Justru potensi kita yang harusnya bisa berkembang jadi stagnan. Yuk kita tulis sama-sama apa yang membuat gambar diri kita ini menjadi rusak, apa yang membuat kita jadi kurang pede sama diri kita. Aku akan kasih waktu beberapa menit buat teman-teman tulis. Dan kalau sudah, nanti teman-teman bisa lipat kertasnya dan nanti kita akan doakan sama-sama. Oke, sudah. Oke teman-teman, yuk kita satu dalam doa. Kita mau patahkan semua hal yang membuat kita stuck, membuat kita berhenti di situ-situ aja, membuat kita nggak bisa mengembangkan potensi kita. Yuk kita datang sama Tuhan.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa mendengar firman-Mu yang begitu dalam dan begitu memberkati kami. Kalau hari ini Tuhan izinkan kami bisa mendengarkan firman-Mu, ajar kami, mampukan kami untuk bisa melakukannya Tuhan. Dan kami mau membawa setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Kalau mungkin hari-hari ini kami merasa kurang berharga, atau mungkin kami merasa malu dengan masa lalu kami Tuhan, ataupun kami rasanya stuck begitu-begitu aja, ataupun kami rasanya malu untuk ngomong di depan orang karena masa lalu kami atau karena kegagalan kami mau taruhkan semuanya ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami mau patahkan di dalam nama Yesus, dan kami mau menerima pemulihan yang daripada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepada Engkau dan berkata jujur apa adanya dengan Engkau, kami akan menerima pemulihan. Dan ajar kami untuk selalu mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kami, sehingga rasa percaya diri kami itu bisa terus naik, dan kami bisa memperkenalkan nama-Mu kepada teman-teman kami, kepada lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu merema dalam hati kami, dan sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap aktivitas kami, Tuhan yang memberkati juga setiap sekolah kami, pendidikan kami Tuhan, orang tua kami juga. Kami menyerahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke, itu aja teman-teman sharing yang bisa aku bagikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.